Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengetahuan, nyatakanlah hikmat-Mu bagi kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya saat kami belajar tentang firman-Mu, kami mengerti, kami mencintai kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukannya dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kejadian pasal 39 ayat 1-23 menjadi bacaan kita sekarang. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai 23 di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dan dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu juga lain diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, kesetiaan adalah sesuatu yang mahal harganya.
Karena ia selalu berbicara tentang kebenaran yang diperjuangkan dan siap selalu untuk berkorban dalam segala hal. Terlebih saat berani menolak hal yang bertentangan dengan kebenaran. Kesetiaan adalah sebuah komitmen dan konsistensi atas hidup yang dianugerahkan Tuhan dan harus terus berusaha hidup untuk menjawab setiap anugerah yang telah Tuhan beri bagi kita. Tema khotbah kita saat ini adalah Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Adalah suatu refleksi dari kisah Yusuf yang luar biasa dalam menyikapi kehidupan imannya dengan luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari sikap hidupnya sebagai seorang beriman yang tidak kita dapati dalam semua narasi tentang dirinya. Dalam Alkitab yang mencatat bahwa dari semua yang dialaminya, ia Yusuf mengeluh dan menyerah atas proses kehidupan yang dialaminya. Malah sebaliknya, proses hidup yang berat dan tidak menguntungkan ini tidak membuat ia berubah setia kepada Tuhan. Malahan proses hidup dalam imannya kepada Tuhan semakin kuat dan kokoh, serta akhirnya berjaya menang atas semua godaan yang dihadapinya sebagai seorang muda. Tidak sedikit pun ia bergeming atas masalah hidupnya, tapi kita selalu membaca dalam kisahnya dalam Alkitab bahwa ia tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kisah dalam perundungan kita saat ini adalah proses di mana perjuangan dan pengorbanan iman dari seorang Yusuf melewati fase demi fase yang menjadikan dia seorang pemimpin yang luar biasa di tanah orang. Diawali dari ketidaksenangan saudara-saudaranya terhadap dirinya disebabkan karena ia melaporkan kepada ayahnya Yakub tentang perbuatan-perbuatan jahat kakak-kakaknya. Kita bisa membaca meningkatnya dalam Kejadian 38 ayat yang kedua. Kemudian bagaimana mimpinya menjadi salah satu faktor pemicu kebencian kakak-kakaknya, sehingga akhirnya ia hampir dibunuh. Untung ada Ruben yang membelokkan rencana itu dengan usulan bagaimana kalau dibuang saja ke dalam sumur yang tak berair. Tetapi kemudian pada akhirnya atas usul Yehuda juga, maka Yusuf dijual kepada Bani atau orang Ismail. Kita bisa membaca meningkatnya dalam Kejadian 37 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Dari tangan orang Ismail lah kemudian Yusuf dibawa Tuhan menjadi seorang pekerja di rumah Potifar, sang pengawal istana Firaun. Sebab Yusuf telah dibeli tentu saja sebagai budak oleh Potifar dalam Kejadian 39 ayat yang pertama. Dari rumah Potifar maka Yusuf kemudian diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Di ayat 4 dikatakan di sana kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dalam terjemahan Ibrani ayat 4 dikatakan Yusuf mendapatkan kasih karunia, Ibraninya chen, untuk melayani, Ibraninya syarat, membantu menjalankan tugas Potifar. Yusuf diberi kuasa, diserahkannya pada kekuasaan, Ibrani pakat, mempercayakan, diserahkan pada kekuasaan di dalam tangan Yusuf, Ibraninya Natanya. Kepercayaan Potifar kepada Yusuf tentu memiliki landasan, sebab sebagaimana yang dikatakan di ayat 3 bahwa Yusuf disertai, artinya Yusuf ditolong, dibimbing dan dilindungi Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat ia berhasil, Ibraninya salak, terlaksana. Artinya Yusuf yang berhasilnya adalah orang yang mampu melaksanakan sesuatu, yang berhasil, yang mujur segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf terlaksana, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf berhasil, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf mengalami keberuntungan. Dengan demikian dapat dibahasakan, karena Tuhan menyertai, membimbing, melindungi dan menolong, maka ia selalu berhasil, mujur, semuanya dapat terlaksana. Potifar menyadari itu, dan olehnya ketika diberi kepercayaan, maka ayat 5 mengatakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, sehingga berkat Tuhan, Ibraninya Barak, Yahweh, Barak Adonai, ada di atas segala miliknya. Artinya di atas segala milik Potifar, baik yang di rumah, Ibraninya Bayit, maupun yang ada di ladang, Sadeh. Di ayat 6 kita juga membaca kepercayaan Potifar kepada Yusuf dengan mengatakan segala miliknya diserahkannya, Ibraninya Asap, atau ditinggalkannya kepada Yusuf pada kekuasaan Yusuf, kecuali makanannya sendiri. Tetapi semua kepercayaan ini pun akhirnya harus melewati suatu fase ujian yang tidak mudah. Karena setelah Yusuf menjadi yang paling bertanggung jawab di rumah Potifar, sehingga ia memiliki akses untuk bisa keluar masuk di rumah Potifar, maka godaan kemudian muncul melalui istri Potifar, Sulaikha namanya.
berdasarkan catatan Midrash Yahudi tentang Taurat di abad pertengahan. Sefer Hayasar menyebutnya sebagai Zuleika. Di ayat yang ke-7, mengapa kemudian istri Potifar menginginkan Yusuf? Dalam teks kita mendapati di ayat 6b bahwa Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Dalam terjemahan aslinya, dalam terjemahan Ibrani dikatakan Yahweh, Toat, Yahweh. Elok atau tampan sikapnya, tapi juga elok tampan rupanya. Dengan hal inilah yang membuat istri Potifar tertarik. Sehingga dalam teks ayat 7 dengan jelas dikatakan di sana istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ibraninya Ayin El, mengangkat mata, menjadi tergila-gila, menjadi sangat tertarik. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ungkapan Ibraninya sakap yang berarti berbaring, marilah meniduri, suatu hubungan seksual. Atau dapat dikatakan marilah bercinta. Itulah yang diungkapkan oleh istri Potifar. Yusuf yang mendengar rayuan itu kemudian menolak. Ibraninya ma'en, atau dapat dibahasakan Yusuf enggan. Yusuf tidak mau melakukan, disebabkan karena ia telah diberi kepercayaan oleh tuannya, yaitu suami dari Zulaikha. Tapi yang paling penting dalam catatan teks Alkitab yang dikatakan di ayat 7, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar, gadol ra, melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa, Ibraninya khata, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan terhadap Allah. Akan tetapi jawaban Yusuf ini tidak serta-merta membuat istri Potifar menyerah. Karena di ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Ibraninya davar, berbicara, Yusuf tidak mendengarkan. Ibraninya los sama, tidak peduli sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Potifar. Bujukan Potifar untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Sampai kemudian ada satu momen, satu kesempatan bagi istri Potifar untuk melancarkan dan sekaligus menyalurkan hasratnya saat Yusuf bekerja seorang diri. Ibraninya wen ismeanse, saja, sendirian saja di rumah Potifar. Ayat 11. Maka di ayat 12 dikatakan perempuan itu memegang, Ibraninya tafas atau merengut, merampas baju Yusuf. Ibraninya beget. Baju seorang pelayan adalah sepotong kain yang hanya menutupi bagian pinggang dan tubuh bagian bawah seperti rok dalam tradisi orang-orang Mesir, orang-orang yang ada dalam pelayanan sebagai seorang pelayan di Mesir. Menarik juga saudara-saudara untuk memaknai kata beget ini sehubungan dengan perlakuan istri Potifar. Sebab kata beget ini diartikan juga sebagai tidak setia. Sehingga ketika istri Potifar merengut, merampas baju Yusuf, maka ia telah melakukan tindakan yang tidak setia kepada suaminya. Melalui perlakuan istri Potifar kita melihat sikap Yusuf di ayat 12. Bahwa ia kemudian lari keluar, Ibraninya nusyat sakuts. Menyadari bahwa ternyata Yusuf lebih memilih lari darinya. Maka kemudian diceritakan di ayat 13-18. Istri Potifar kemudian merancang skenario baru, yaitu menyebarkan berita kebohongan, suatu fitnahan kepada Yusuf. Istri Potifar ini kemudian memanggil, Ibraninya Amar, seisi rumahnya dan mengatakan, lihat, Ibraninya Ra'a, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan. Ibraninya Shak, yang arti lainnya dapat juga diterjemahkan berusaha memperkosa, berusaha menodai kehormatannya, dengan mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak sekeras-kerasnya. Ibraninya Karah Gol Gadol. Karena itu maka Yusuf meninggalkan bajunya dan kemudian lari keluar. Setelah memberikan cerita atau keterangan palsu, maka kemudian istri Potifar menyimpan, Ibraninya Yanak, ditaruhnya baju Yusuf sampai Potifar datang. Ayat yang ke-17. Kedatangan Potifar tentu saja dinanti oleh istrinya, sehingga ketika Potifar tiba, maka skenario cerita palsu itu pun dibahasakan dengan menekankan, hamba Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Kata yang sama seperti di ayat 14 kembali dibahasakan untuk mempertegas bahwa orang Ibrani sebagai bangsa yang dibawa bangsa Mesir itu hendak berusaha menodainya. Tentu saja sebagaimana orang yang pulang kerja dalam keletihan, atau saja mungkin ada dalam tekanan bahkan amarah dari pemimpin, ketika mendengar hal seperti itu pasti langsung naik amarahnya, atau dikatakan bangkit amarahnya. Di catatan ayat 19 mengatakan itu, bangkitlah amarahnya. Ibraninya Harahab, murka yang bernyala-nyala. Oleh karena itu kemudian di ayat 20, maka Potifar langsung menangkap, Ibraninya Lakah, dibawa dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ibraninya Makom Sohar, rumah bulat atau penjara.
Perbuatan jahat istri Potifar karena hasratnya yang tak tersalurkan telah membawa Yusuf di penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Ibrani Chesed Natan, diberikan anugerah kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Ibrani Ken, kasih, dikasihi bagi kepala penjara itu, ayat 21. Dengan kata lain, Yusuf tetap disertai Tuhan serta terus berhasil. Sebagai orang yang dikasihi, disayangi oleh kepala penjara, maka di ayat 22 sampai 23 ia dipercayakan untuk mengurus semua tahanan. Kata yang sama digunakan juga pada saat Yusuf dipercaya oleh Potifar untuk mengurus rumahnya. Kepercayaan kepala penjara membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf dalam teks ayat 23. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita melihat penegasan dari teks baik dari awal sampai akhir kisah bahwa Yusuf disertai dan diberkati Tuhan. Suatu penegasan bahwa orang benar yang percaya kepada Tuhan itu disertai dan diberkati saat ia tetap konsisten dan berkomitmen terhadap imannya. Saudara-saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kisah Yusuf akan terus mengingatkan serta yang paling penting membuat kita sadar sebagai orang beriman untuk hidup pertama, setia kepada Tuhan dalam segala keadaan seperti Yusuf. Sebab ketika kita disertai dan diberkati Tuhan, bukan berarti kita bebas dari tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Disertai dan diberkati Tuhan bukan berarti iblis berdiam diri dan tidak akan menggodai kita. Disertai dan diberkati Tuhan bukan berarti bebas dari ancaman untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Disertai dan diberkati Tuhan bukan berarti bebas dari mulu-mulu, bebas dari fitnahan. Hal yang kedua, orang benar akan memberikan dampak berkat bagi orang lain, sama seperti Yusuf. Di sini kita semua diingatkan kalau kita bekerjalah dengan sungguh dan jujur, karena kita takut akan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita yang benar dalam hidup. Dan hal yang luar biasa, jika kita bekerja dengan benar, maka berkat itu bukan hanya menjadi milik kita, tapi juga menjadi berkat di tempat di mana kita bekerja. Walaupun memang terkadang kita mendengar cerita keluhan dari para pekerja setelah dia pindah tempat kerja, ataupun celotehan jemaat yang pindah kolom, bahkan pindah gereja, ataupun yang pindah agama yang kemudian menjelek-jelekkan tempat kita yang dulu. Padahal kita dulu menikmati berkat di sana. Hal yang ketiga, jangan memanfaatkan keadaan. Jangan memanfaatkan situasi karena kita memiliki harta dan kuasa. Apalagi kemudian memanfaatkan orang lain yang berada di bawah kendali dan pengaruh serta berada di bawah kita. Jangan jadi sama seperti istri Potifar yang dengan segala cara menghalalkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan, memiliki Yusuf. Hal yang keempat, jangan jadi seperti istri Potifar yang karena keinginan seksual yang tinggi, karena ketampanan sikap dan paras Yusuf kemudian menodai kehidupan pernikahan yang kudus. Kalau kita ingin bahagia, jangan kemudian merampas kebahagiaan orang lain. Kalau kita ingin dicintai, jangan kemudian mencuri cinta orang lain. Hal yang kelima, jagalah selalu setiap ucapan mulutmu agar supaya apa yang kita perkatakan itu adalah lebih banyak hal yang benar daripada hal yang salah, penuh dengan kebohongan di dalam dosa. Sama seperti fitnah istri Potifar dengan cerita hoaxnya kepada pegawai yang lain serta suaminya. Ingat 1 Petrus 3 ayat 10-11 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Keenam, jangan cepat menjadi marah sebelum kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, agar kita tidak salah bertindak. Belajar dari Potifar bahwa bertindak dalam kemarahan tanpa terlebih dulu meng-cross-check suatu kebenaran, maka dapat berakibat buruk bagi orang lain. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, selama kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan bagi diri kita. Kalau Tuhan menentukan kita menjadi kepala, apapun cara manusia untuk membuat kita menjadi ekor, pasti tidak akan pernah berhasil. Karena Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti memberkati. Tuhan minta dari kita, tetaplah setia dalam prosesnya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh berbahagia, bersukacita kalau saat ini kami boleh belajar firman Tuhan.
Kami diingatkan, kami terus dimotivasi oleh Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami semakin diberkati. Dan berkat yang kami nikmati akan juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan di mana kami ada. Di mana saja, kapan saja, ketika kami hidup dalam kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.